Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Gowor Express di Minggu 21 Desember 2025, Minggu Advent yang keempat. Kembali kita doakan novena Natal hari yang ke-6, kita siapkan hati kita dan berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan suci Maria, di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan lilin Advent dalam lingkaran cahaya semua telah bernyala. Minggu Advent keempat disebut juga sebagai Minggu Damai Sejahtera atau Shalom. Dan datangnya Sang Raja Shalom, Sang Terang sudah di depan mata kita. Apa yang telah kita persiapkan dalam menyambut Tuhan? Tentu tidak cukup dengan hanya mempersiapkan pohon Natal, palungan, kado Natal, atau acara liburan. Kita perlu mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk menyambut hadirnya Sang Immanuel dalam hidup kita. Hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan terkait pribadi Santo Yusuf yang dikatakan sebagai pribadi yang tulus hati. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, Santo Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Bunda Maria tunangannya. Ia tidak mau membunuh karakter orang dengan kata-kata yang jahat. Kedua, ketulusan hati Santo Yusuf nampak dalam kepeduliannya mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih. Dan Santo Yusuf selalu dikatakan adalah pribadi yang tenang, tidak terbawa emosi. Ia bukan pribadi yang mudah sekali terbakar emosi dan tanpa berpikir panjang meluapkan semuanya. Tapi walaupun ia punya masalah yang pelik, yakni tunangannya Bunda Maria telah mengandung, Santo Yusuf tetap tenang. Lalu Santo Yusuf juga dikatakan membawa segala pergumulan apa yang ia alami dalam doa. Bapak Yusuf melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, dan Allah menunjukkan kepadanya apa yang menjadi kehendaknya, yakni untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sikap kontemplatif Bapak Yusuf mengajak kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup yang kita alami. Sudahkah kita menjadi pribadi yang seperti Santo Yusuf? Mari kita song-song peristiwa kelahiran Tuhan dengan keutamaan-keutamaan Santo Yusuf yang gak mau mencemarkan nama baik orang. Jaga mulut untuk tidak membawa kemelut. Kedua, tulus hati dengan menerima Bunda Maria sebagai istrinya. Dan menjadi pribadi yang kontemplatif, yang membawa semua pergumulan hidup dalam doa. Selamat bermenung, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.